ada kanker payudara atau CA mammae. Dimana kalau kita bahas tentang kanker payudara, itu ada pengaruh genetiknya. Dan ini sangat tinggi ya. Jadi pengaruh genetiknya itu nama gennya adalah BRCA, BRCA1 dan 2. Ini selain sebagai genetik untuk mewariskan kanker, genetiknya itu bisa diperiksa. Makanya itu sekaligus sebagai tumor marker. Jadi kalau ditanya nanti pemeriksaan tumor marker pada CA payudara, jawabannya BRCA atau BRCA1 dan 2 ya teman-teman ya. Oke, dan ini kanker yang sangat kuat warisan genetiknya. Biasanya kalau ada orang tua yang terkena CA mammae, itu anaknya beresiko tinggi juga terkena CA mammae. Jadi faktor resikonya ya bisa pada nulipara dan riwayat keluarganya memang ada yang menderita kanker payudara. Maka ciri-ciri kalau ada terjadi kanker payudara yang pertama tuh bisa muncul retraksi puting, ada nipple discharge. Jadi kalau kita tekan pada ujung dari papil mamainya, itu nanti ada dijumpai keluar tetesan darah. Itu namanya nipple discharge. Lalu ini teman-teman, ini khas banget, yaitu peau d'orange. Peau d'orange itu seperti kulit jeruk katanya ya. Nah, kalau dibilang kulit payudaranya seperti kulit jeruk, udah nggak usah ragu lagi. Itu udah pasti adalah si CA mammae. Dan nggak mungkin nanti yang lain ya. Jadi ini khas banget nih, peau d'orange. Ya, kira-kira kulit payudaranya nanti bentuknya seperti kulit jeruk. Nah, gini ya. Nah, ada nipple discharge, jadi di ujung nipple-nya itu kalau kita tekan ada tetesan darah. Oke, maka untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau untuk yang awal lihat dulu dia, kalau di bawah 35 tahun bisa pakai USG, kalau di atas 35 tahun boleh pakai mamografi, tapi yang paling gold standarnya udah pasti lah ya, namanya kanker udah pasti dia biopsi. Dan kalau kita cerita kanker, ya udahlah terapinya kan nggak mungkin kita ya, SKDI 1 dan 2 udah pasti kita tinggal rujuk aja. Oke, itu gangguan pada payudara. Kalau pasiennya itu tidak saja baru melahirkan atau sedang tidak menyusui. Sekarang kita bahas gangguan kalau pasiennya itu sedang menyusui atau di soal diinfokan baru melahirkan. Ada 4 di sini yang mau kita bahas. Ada mastitis, abses mamae, galaktokel, satu lagi adalah bendungan ASI ya atau breast engorgement. Nanti abang tambahin. Oke, yang pertama ada namanya si mastitis. Mastitis ini peradangan pada payudaranya, teman-teman. Ya, penyebabnya adalah si Staphylococcus aureus. Dari namanya, teman-teman udah tahu itis pasti peradangan. Kalau peradangan, udah pasti pasiennya bakalan demam. Dan ciri-ciri kalau hanya itis-itis, biasanya tanda inflamasinya ada, tapi fluktuasinya belum. Itu kan udah pasti tanda itis ya. Oke, biasanya tadi teman-teman ada tanda inflamasi, jadi ada nyeri, merah pada payudaranya, dan namanya inflamasi pasti leukositosis. Kenapa bisa terjadi mastis? Faktor resikonya. Biasanya faktor resikonya yang pertama, ya ada cedera pada daerah puting atau areolanya. Yang kedua, bisa aja karena faktor resiko menyusui pada satu sisi payudara saja. Lalu yang ketiga biasanya pemakaian bra yang terlalu ketat ya saat menyusui itu tidak boleh. Nah, 3 ini yang biasanya menjadi faktor resiko terjadinya mastitis. Oke, maka kalau terjadinya mastitis, terapi yang dianjurkan ya ASI-nya tetap dilanjutkan. Ya terus dirubah polanya tadi ya. Jadi pemakaian bra-nya atau BH-nya itu diatur ukurannya. Kemudian ketika menyusui harus berganti-gantian kedua payudara. Dan kalau memang ada yang lecet, ada yang cedera, mungkin karena digigit sama bayinya gitu ya, maka itu harus diberikan obat ya. Jadi bisa diberikan antibiotik atau krim itu bisa. Oke, mastitis ini kalau tidak diterapi dengan adekuat, dia bisa berkembang menjadi abses mamai. Jadi nggak pernah nanti penyakitnya tuh tiba-tiba langsung abses, enggak ya teman-teman ya. Abses mamai ini komplikasinya dari mastitis kalau dia tidak diterapi dengan adekuat. Yang namanya abses, udah pastilah ya, di topik apapun nggak usah ragu lagi. Mau di topik objin, topik kulit, topik bedah, yang namanya abses, pasti ada fluktuasi, pasti ada tanda-tanda inflamasi. Itu udah pasti abses. Nomor topik THT, THT juga kayak gini ya kan teman-teman ya. Jadi asal ada tanda inflamasi, ada fluktuasi, udah ada pasti abses.
Abses pada payudara ya abses mamae. Maka kalau ditanya untuk terapi awalnya ya terapi antibiotik, dan kalau sudah jadi abses mamae, payudara yang terkena abses itu tidak bisa memberikan ASI ya. Jadi ditunda dulu, jangan ngasih ASI dulu. Kalau ditanya terapi yang tepat, yang namanya abses, sudah pastilah insisi dan dry nase. Oke, baru yang berikutnya teman-teman ada namanya galaktokel. Kalau galaktokel ini sebenarnya kista teman-teman. Ada kista pada payudara yang dia itu isinya ASI. Jadi ada kista berisi ASI. Makanya karena dia berupa kista, galaktokel ini sebenarnya kista ASI ya. Nah, galaktokel itu sebenarnya adalah kista ASI. Jadi kista yang berisi ASI. Karena dia berupa kista, makanya di sini akan ada fluktuasinya. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda dari inflamasi. Ya, ciri-ciri kista, teman-teman. Dan ini kistanya juga nyeri pada payudaranya dan ada benjolan pada payudara. Oke ya, kalau ditanya terapinya ya nanti harus diaspirasi. Jadi akan dicucuk, kistanya tadi diaspirasi, isinya adalah ASI. Nah, bedakan nanti dengan breast engorgement atau retensi ASI atau bendungan ASI. Nah, bedanya di mana, Bang? Satu, dari etiologinya. Kalau dia kista ASI atau galaktokel, itu karena obstruksi dari ductus lactiferus. Jadi, ductus untuk mengeluarkan ASI-nya yang memang tersumbat. Sedangkan kalau breast engorgement, ini biasanya ASI-nya yang sulit keluar. Paling sering itu biasanya kalau breast engorgement atau retensi ASI itu karena si ibunya yang jarang memberikan ASI. Jadi numpuk. Ya, ciri-cirinya yang berikutnya dari benjolannya. Kalau dia galaktokel, itu dia menumpuk aja di satu titik. Namanya kista ya, satu titik. Tapi kalau dia breast engorgement, ini biasanya di semua payudara. Ya, jadi di sini benjolannya di semua payudara, nyerinya di semua payudara, tapi di sini tidak ada fluktuasinya. Nah, itu yang membedakan. Karena di sini bukan suatu kista, tapi menyeluruh ke semua payudaranya. Maka terapinya ya memberikan ASI lebih sering, dikeluarkan ASI. Oke, itu bedanya. Jadi bisa dibilang kalau galaktokel dia hanya di satu titik, kalau breast engorgement dia kena ke semua payudara. Kalau galaktokel atau kista ASI karena obstruksi salurannya, kalau bendungan ASI ini karena tidak dikeluarkan ASI-nya. Gitu. Ya. Oke, itu kalau kita bahas gangguan pada payudara. Nah, sekarang kita bahas yang keluhannya berupa benjolan-benjolan dengan ciri-ciri jinak. Jadi kalau ciri-ciri jinak itu maksudnya tidak ada alarm sign-nya, tidak ada pasiennya mengalami penurunan berat badan. Yang pertama ada namanya lipom. Lipom itu biasanya terjadi karena lemak, makanya sering predileksinya atau tempatnya itu di tempat yang banyak lemak ngumpul. Di mana biasanya? Di bokong, di perut, di punggung. Nah, ini kan biasanya tempat di mana banyak numpuk lemak ya kan. Kalau kita lagi banyak lemak, kita kan di daerah sini banyak ngumpulnya ya. Dan ini biasanya nggak ada pungtanya. Nggak ada pungta itu maksudnya nggak ada matanya, teman-teman. Jadi benjolannya nggak ada titik matanya di tengah-tengah. Itu pungta namanya. Pungta itu biasanya akan muncul kalau ada folikel rambut. Baru ada pungtanya. Jadi kalau nggak kena ke folikel rambut, itu biasanya nggak akan ada pungta. Lipom itu kan di daerah lemak ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan folikel rambut. Makanya tidak punya pungta. Dan ini hiperplasia pada jaringan lemak. Ciri khasnya biasanya teman-teman, itu kalau untuk lipom, ketika dipalpasi, sering dijumpai dia bilang ada namanya pseudofluktuasi. Ya, jadi kalau dipalpasi, dia seperti kayak fluktuasi tapi pseudofluktuasi. Nah, ini khas banget nih. Jadi kalau di soal dipalpasi ada pseudofluktuasi, udah nggak usah ragu lagi, itu lipom. 100% tuh lipom ya. Atau kalau dipalpasi itu lipom itu biasanya lari-lari, teman-teman. Jadi kalau lipom itu kalau dipalpasi dia lari-lari atau sering dikenal namanya slippage sign. Slippage sign. Ya, jadi lari-lari dia kalau ditekan, namanya lipom. Nah, kalau teman-teman pernah palpasinya pasti ngerti nih, ya kan? Dipalpasi lari, ditekan kanan lari ke kiri, tekan kiri lari ke kanan. Itu khas untuk lipom. Dan nanti kalau kita untuk pemeriksaan penunjangnya ini boleh kita biopsi. Dan kalau kita nanti biopsi kita bisa jumpai gambaran ring net ya, seperti ring
atau seperti jaring-jaring. Ya, ring neck. Nah, jadi ini ya. Atau sering juga kadang signet ring, boleh ya. Kadang dibilang ring net, atau kadang boleh juga dibilang signet ring. Nah, itu sama ya. Nah, jadi seperti net atau ya net kalau ada orang main tenis atau main badminton ya, atau seperti cincin. Kadang dibilang signet ring, kadang ring net, ini boleh sama. Ini khas untuk gambaran lemak. Oke, terapinya diapain? Ya dieksisi dulu. Kalau nggak ada eksisi, second line-nya bisa diekstirpasi. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bahas tentang si lipom. Yang kedua, kita bahas kista ateroma. Atau kadang boleh juga disebut dengan kista sebasea. Sebasea. Atau boleh juga kadang disebut dengan kista epidermoid. Bedakan dengan kista dermoid ya teman-teman ya. Kalau kista dermoid itu yang di dalamnya ada gigi, ada rambut, ada kuku, itu kista dermoid. Kalau ini epidermoid. Nah, ini ciri-cirinya ada kena pungta, karena kena ke epidermis kan. Epidermis itu kan lapisan kulit. Pasti ada folikel rambutnya di situ. Makanya ada pungtanya. Jadi ciri khasnya di sini ada obstruksi pada kelenjar sebasea di folikel rambutnya. Makanya terbentuk ada benjolan dan ada pungtanya, ada titik matanya di tengah. Itu udah pasti kista ateroma atau kista sebasea atau kista epidermoid. Maka terapinya juga sama, kita coba eksisi dulu. Kalau gagal di eksisi, kita lakukan ekstirpasi. Oke. Berikutnya teman-teman ada benjolan di persendian. Yang pertama kita bahas ada di kista ganglion. Kalau kita bahas kista ganglion, kita harus lihat dari predileksinya, lokasinya, karena lokasinya ini penting banget. Kista ganglion itu banyak di daerah persendian, kecuali lutut belakang. Kecuali lutut belakang. Jadi dia biasanya di pergelangan sendi tangan, pergelangan sendi kaki mau, siku, lutut bisa juga, tapi harus ingat lutut itu kalau kista ganglion lututnya di lutut depan. Lutut depan, bukan lutut belakang ya teman-teman ya. Kalau lutut belakang itu kistanya kista Becker. Nah, di pergelangan sini, di siku, di lutut bisa tapi lutut depan itu kista ganglion. Biasanya itu faktor risiko kenapa bentuk kista ganglion ini karena overuse. Jadi karena digunakan terlalu berlebihan, maka jaringan persendiannya itu mengalami gangguan. Makanya kalau di biopsi biasanya itu ya akan tidak ada dijumpai jaringan sinovial. Ya, nah ini dia ciri khas daripada kista ganglion. Biasanya sih kalau pertanyaan seputar kista ganglion itu ada massa dengan ciri-ciri kista sesuai dengan namanya kista. Pasti kalau ada ciri-ciri kista, intinya akan ada fluktuasi. Fluktuasinya ada pasti positif, dan kalau dicek tanda inflamasinya pasti negatif. Terus teman-teman tinggal lihat aja lokasinya di mana, karena ini khas banget. Lokasinya selalu di daerah persendian, kecuali lutut, dia di lutut depan. Oke, bedakan dengan kista Becker. Kalau kista Becker, teman-teman, ini di lutut belakang. Di sini predileksinya. Di lutut belakang. Jadi kalau kista Becker, ini biasanya karena ada riwayat cedera ligamen. Kemarin kita udah belajar ya, cedera ligamen pada lutut. Atau riwayat artritis-artritis, misalnya OA pada lututnya. Itu yang menyebabkan terjadinya kista Becker. Dan kalau nanti di biopsi, biasanya dijumpai ada jaringan sinovial kalau pada kista Becker. Atau kadang bahasa di soal itu jaringan sinovial disebut dijumpai ada jaringan persendian. Nah, ya, jadi ada jaringan persendiannya dibilang. Itu sama aja maksudnya dengan jaringan sinovial, ya. Terapinya ya dirujuk. Nggak mungkin kita yang nangani kalau untuk di daerah persendian, karena ini udah agak ribet tindakannya, ya kan. Beda dengan lipom tadi, ya dokter umum boleh aja. Gitu. Oke, itu dia teman-teman kalau kita bahas masa pada bedah onkologi. Ada yang mungkin teman-teman ingin diskusiin sampai sini? Masih aman lah Bang Rasa ya, gampang-gampang kok ini nggak susah. Ya, coba kita bahas soalnya. Ada seorang wanita 45 tahun datang ke puskesmas, ada benjolan pada payudaranya, udah 3 bulan. Oke, awalnya sebesar kelereng, makin lama makin besar. Oke,
Terus ada peau d'orange. Oke, ini udah tanda patok mnemonik. Kalau udah ada peau d'orange, udah pasti apa teman-teman? Nggak mungkin yang lain lagi nih. Iya, CA mamae. Seandainya tadi nggak ada peau d'orange, ya, nggak ada nipple retraksi. Nah, ini biasanya kita suspek kemana teman-teman? Yang makin lama makin gede sampai sebesar bola tenis. Seandainya tidak ada kata-kata pseudo orange retraksi nipple, maka ini diagnosanya mengarah ke benar tumor piloides. Yang gede sendiri itu tumor piloides. Yang lainnya itu nggak membesar. Farm fibrokistik itu nggak makin besar ya. Oke, mantap. Lanjut yang berikutnya. Nih teman-teman ya. Ada perempuan 42 tahun, ada benjolan di sekitar lengan dan daerah punggungnya. Oke, kemudian awalnya kecil, makin lama makin melebar, tidak nyeri, tidak gatal. Benjolannya mobile. Pasiennya juga biasanya kadar lipidnya sering tinggi. Pemeriksaan penunjangnya lipidnya memang tinggi. Kira-kira sakit apa sih diagnosa pasiennya ini? Profil lipidnya oke. Kira-kira sakit lipom ya, bener. Jadi kalau lipom, terapinya diapai teman-teman? Kira-kira? Oke, ekstirpasi ya. Berhubung tidak ada kata-kata eksisi di sini, maka pakai second line-nya. Second line-nya kita akan ekstirpasi. Oke, mantap. Lanjut yang berikutnya. Ada seorang wanita, 16 tahun, ada benjolan di payudara sebelah kirinya, baru sadar 3 minggu ini. Benjolannya tidak terasa nyeri. Pemeriksaannya dibilang masanya padat. Oke, tidak demam. Yuk, tidak ada tanda inflamasi, tidak demam, tidak nyeri. Maka diagnosanya adalah gampang nih, yuk. Iya, FAM ya, fibroadenoma mamae. Oke, easy lah Bang, mudah. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusiin sebelum kita masuk ke bedah urologi. Masih aman ya? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas bedah urologi. Yang pertama kita mau bahas dulu kondisi yang dikenal dengan namanya sindroma Lutz. Mungkin pernah dengar ya, sindroma Lutz, yaitu lower urinary tract syndrome. Kalau diterjemahkan sindroma saluran kemih bawah, ya, sering dikenal gejala Lutz. Oke, Lutz. Apa itu Bang, gejala Lutz? Yang pertama, ini pasiennya bolak-balik mau buang air kecil aja. Buang air kecilnya sampai malam hari dia nggak bisa tidur dengan pulas gitu ya. Karena setiap mau tidur nanti mau kencing lagi, mau kencing. Tapi setiap kali dipaksa buang air kecil, nggak puas teman-teman. Cuma netes lah, tersendat-sendat, bahkan harus mengejar kalau dia mau buang air kecil. Ini dikenal dengan namanya sindroma Lutz. Ya. Nah, siapa yang menyebabkan Lutz ini? Biasanya dua tersangkanya, teman-teman. Bisa BPA, bisa CA prostat. Yuk, kita lihat bedanya. Yang pertama adalah BPH. BPH itu singkatan dari benign prostat hyperplasia. Oke, ini adalah singkatan dari BPH. Di mana kalau BPH ini terjadi karena penurunan daripada hormon testosteron. Jadi makanya sering terjadi pada laki-laki yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena tadi testosteronnya semakin turun. Begitu testosteronnya turun, maka digantikan dengan hormon dihidrotestosteron. Hormon dihidrotestosteron yang tinggi inilah yang menyebabkan terjadinya BPH. Dan ini kan terjadi pada prostat. Prostat itu ternyata ada zona-zonanya, teman-teman. Jadi kalau BPH itu terjadi pada zona transisional dari prostat. Ciri-cirinya nanti prostatnya itu kalau kita rektal tuse, kita palpasi ya, prostatnya itu membesar. Tapi permukaannya tetap rata. Jadi tidak ada berdungkul-dungkul. Ini bukan berdungkul-dungkul ya teman-teman. Tidak berdungkul-dungkul. Jadi bukan berdungkul-dungkul. Enggak. Kalau berdungkul-dungkul itu dia si CA prostat. Dan ini juga tidak nyeri. Oke.
Biasanya ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa kita gunakan untuk menegakkan BPH. Yang pertama boleh pakai USG, kita bisa lihat volume prostatnya apakah makin besar atau tidak. Kita bisa nilai volume urin yang ada di vesika urinarianya apakah memang betul ada retensi urin, jadi numpuk urinnya di situ karena nggak bisa keluar. Boleh pakai flowmetry, kita lihat kalau pasiennya buang air kecil apakah pancarannya memang terganggu. Tapi yang paling sering ditanyakan biasanya teman-teman adalah PSA. PSA itu singkatan dari prostat specific antigen. Prostat specific antigen. Dan ini juga sekaligus sebagai tumor marker ya. Ini berfungsi juga sebagai tumor marker untuk si CA prostat. Jadi kalau kadar PSA-nya sangat tinggi, itu biasanya suspek ke CA prostat. PSA itu normalnya itu di bawah 4. Orang-orang dengan BPH, itu dia nanti nilai PSA-nya antara 4 sampai 10, teman-teman. Maka itu nilai dari BPH. Tapi kalau sudah CA prostat, itu biasanya di atas 10. Nah, ini kalau kita bahas pemeriksaan penunjangnya. Tapi kan mungkin aja ya, ini semua kan perlu alat, perlu lab. Kadang, Bang, saya ada di tempat yang terbatas nih, Bang, untuk pemeriksaan penunjangnya. Ada nggak opsi lain untuk menegakkan BPH? Ada, pakai kuesioner namanya IPSS. Jadi IPSS itu ya ada kuesioner seperti ini ya, tinggal diisi aja ya, International Prostate System Score. Ya, nah jadi ini tinggal dihitung saja berapa total skornya. Ini bisa digunakan untuk daerah yang ada keterbatasan pemeriksaan penunjang. Sekaligus IPSS ini juga bisa untuk evaluasi pengobatan. Jadi kita nilai nih, setelah kita berikan obat-obatan, apakah memang ada perbaikan atau tidak. Karena kalau nilai IPSS-nya semakin membaik, oke, berarti artinya ada perkembangan. Makin bagus, sindrom Lutz-nya makin berkurang. Oke, nah berdasarkan hasil IPSS-nya ini juga kita bisa untuk memutuskan apakah pasiennya ini pakai terapi obat atau udah harus terapi operasi. Jadi kalau nanti dihitung skor IPSS-nya ternyata nilainya 1-7, berarti itu cukup diobservasi aja dulu, dicoba dirubah pola hidupnya. Kalau dia IPSS-nya 8-19 itu udah terapi obat-obatan. Tapi kalau dia nanti sudah di atas sama dengan 20, maka itu udah harus pembedahan. Seperti biasa teman-teman, kalau dibagi jadi 3, udah nggak usah hafal semuanya, hafal tengahnya aja. 8-19 itu pakai obat-obatan. Oke, berarti kalau di atas 19 udah beda. Di bawah 8 observasi aja, nggak perlu dapat obat. Oke, yuk kita lihat obat-obat apa aja yang bisa digunakan untuk mengobati BPH. Yang pertama ada golongan alpha blocker. Alpha blocker itu nanti biasanya ujungnya ada kata sin-sinnya, ya kan? Prazosin, terazosin, tamsulosin, sitodosin. Nah, ini ya. Nah, hati-hati sebenarnya alpha blocker pastikan dulu memang BPH, teman-teman. Jangan asal ada gejala Lutz, ini juga sering nih. Kalau di soal jarang, maksudnya di masyarakatnya sering. Asal ada gejala Lutz, langsung dikasih alpha blocker tuh nggak boleh. Ya, jadi alpha blocker ini memang pastikan dulu memang benar dia BPH. Paling nggak dari IPSS-nya tegak, oke ini BPH nih. Baru teman-teman bisa berikan yang alpha blocker. Ya, karena alpha blocker ini lumayan nih efek sampingnya. Bisa bikin hipotensi, ya alpha blocker ini ya. Nah, gitu. Jangan sampai tiba-tiba pasiennya oyong, pingsan ya. Ini dia. Oke, alpha blocker fungsinya itu teman-teman untuk mengobati gejala. Ingat ya, karena pernah ditanya nih, yang untuk mengobati BPH yang mana, yang untuk mengobati gejala yang mana? Untuk mengobati gejala itu pakai alpha blocker. Tapi kalau ditanya untuk mengobati BPH, itu sebenarnya yang ini teman-teman. 5 alpha reduktase inhibitor, finasterid atau dustasterid. Loh Bang, kalau gitu kenapa dia
sebagai second line, kok nggak sebagai first line? Padahal ini untuk mengobati BPH-nya. Karena ini yang bisa nanti mengurangi kadar dihidrotestosteronnya. Loh, kok nggak jadi first line, Bang? Jawabannya karena ini kerjanya lama, teman-teman. Jadi ini nggak kayak makan cabai, begitu dimakan langsung terasa pedasnya. Nggak gitu dia ya. Nah, jadi ini perlu perlahan-lahan. Umumnya sih ini akan diberikan dua-dua oleh dokternya. Jadi yang paling penting, yang paling urgent itu kan mengobati gejalanya dulu, karena ini kan yang sangat mengganggu kualitas hidup pasien kan. Maka obati gejalanya sambil perlahan-lahan diatasi BPH. Makanya ini posisinya sebagai second line, karena dia hanya untuk mengobati BPH, nggak bisa menghilangkan gejalanya. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita bahas untuk si BPH. Berikutnya, siapa lagi yang bisa menyebabkan sindrom Lutz? CA prostat. Nah, kanker prostat. Di mana kalau kanker prostat ini umumnya terjadi pada lansia, ya BPH juga sama sih lansia. Cuma kalau dia kanker ada alarm sign-nya, pastilah ya. Yang namanya kanker ada alarm sign. Alarm sign-nya itu berarti pasiennya ada turun berat badannya. Kalau tadi CA prostat, kalau BPH tadi gangguannya di zona transisional dari prostat, maka kalau CA prostat itu gangguannya di zona perifernya. Jadi di sisi luar dari prostat. Perifer itu kan luar ya, sisi luar dari prostat. Makanya ketika di RT, prostatnya itu bakal berbenjol-benjol. Dan ingat teman-teman, di sini abang highlight juga, di sini sama-sama tidak nyeri ya. Jadi baik CA prostat ataupun BPH itu sama-sama tidak nyeri. Begitu di RT, disentuh prostat, dia bilang nyeri, udah nggak usah ragu lagi, itu tanda khas dari prostatitis, teman-teman. Satu-satunya yang kalau di RT prostatnya nyeri itu prostatitis. Karena kalau BPH ataupun CA prostat itu sama-sama tidak nyeri. Jadi bedakan BPH dengan CA prostat ya dari permukaannya. Kalau kita bahas dari pemvis ya. Kalau tadi si CA prostat ini dia permukaannya berbenjol-benjol atau berdungkul-dungkul, kalau BPH dia tidak rata aja. Nah, terus kalau tadi pemeriksaannya kan pakai PSA ya, sekaligus sebagai tumor markernya ya, di mana PSA-nya ini biasanya lebih dari 10 nilainya ya, kalau kita bahas si CA prostat, sekaligus sebagai tumor markernya. Terapinya udah pasti rujuk lah ya, namanya kanker. Oke, itu kalau kita bahas untuk si BPH dan CA prostat. Next, berikutnya ada CA bully atau kanker vesika urinaria. Jadi biasanya ini ya karena terpapar bahan-bahan karsinogenik. Dan seringkali kalau kita bahas CA bully ini gangguannya ada di leher dari vesikanya di daerah transitional cell carcinoma. Cuma ini nggak terlalu abang highlight karena jarang ditanya teman-teman. CA bully itu biasanya pertanyaannya cukup menegakkan diagnosa. Beda dengan yang ini BPH dan CA prostat. Kenapa abang highlight? Karena ini pernah ditanya nih. Zonanya zona yang mana? Oke ya. Gimana ciri khas daripada CA bully? Gampang teman-teman. Painless hematuria. Ini ciri khas yang paling utama dari CA bully. Ya. Jadi ada orang lansia, BAK-nya berdarah tapi dia tidak nyeri sama sekali. Dan ketika kita palpasi nanti di daerah vesikanya, memang betul ada massa di daerah vesikanya. Ya, daerah suprapubisnya. Kan vesika itu daerah suprapubis. Oh, ada massa nih. Dicek namanya kanker, ada alarm sign, ada turun berat badan. Tapi ketika ditanya ada sakit atau tidak, nggak ada sakitnya. Waktu buang air kecil berdarah. Nah, painless hematuria ini ciri khas utama nih ya, daripada si BPH. Oke, terus terapinya udah pastilah ya, rujuk teman-teman. Namanya kanker, ya nggak mungkin kita yang nangani ya. Oke, yuk coba kita bahas soalnya teman-teman. Ada seorang laki-laki 65 tahun, sering buang air kecil namun sedikit-sedikit. Perlu usaha untuk buang air kecil, sering terbangun karena mau buang air kecil. Tidak ada nyeri, tidak ada berdarah, tidak ada pasir. Oke, berarti cerita sindrom Lutz. Sindrom Lutz tadi ada dua penyebabnya ya. Sebaiknya pemeriksaan apa yang dilakukan selanjutnya, teman-teman? Oke ya, kalau kita habis anamnesis, ya bagusnya pemvis dulu ya kan? Pemvisnya yang paling penting ya RT teman-teman.
Oke, gimana nanti bedakan dia BPH atau CA prostat? Kita lihat dari apa, teman-teman? Waktu RT-nya. Benar, ini kita RT, kita rektal tuse dari permukaan. Mantap. Kalau permukaannya benjol-benjol, berarti CA prostat. Kalau dia rata, berarti BPH. CA prostat kalau ditekan sakit atau tidak, teman-teman, prostatnya? Nyeri atau tidak? CA prostat kalau kita tekan. Oke, tidak ya. Karena kalau dipalpasi prostat nyeri, maka diagnosanya pasti apa tadi? Di RT, prostat teraba nyeri. Oke, prostatitis. Udah bisa ya, udah gampang. Nanti soal CBT-nya udah mudah pasti jawabnya. Oke, lanjut. Ada laki-laki 65 tahun. Nah, nggak bisa buang air kecil 8 jam yang lalu. Dan 3 bulan yang lalu mengalami hal yang sama, teman-teman. Pada pemeriksaan RT, prostatnya ada grade 3 membesar, tapi dia simetris, permukaannya rata. Oke, permukaannya rata. Berarti diagnosisnya apa nih, teman-teman? Oke, ada sindrom Lutz di RT, permukaannya rata. Ya udah, jangan dong batu prostat. Kalau batu prostat, teman-teman, itu iya ya kan? Lain lagi batu prostat ya. Batu uretra yang ada ya kan. Kalau batu prostat susah. Iya, delta ya, BPH, benign prostate hyperplasia ya, karena permukaannya rata ya. Oke, lanjut yang berikutnya nih. Ada laki-laki sama punya sindrom Lutz, kemudian dikasih tahu prostatnya waktu di RT keras, ada benjol-benjolnya, nodul, tetap tidak nyeri. Hasil PSA-nya nih abang ganti lah ya. PSA-nya 18, jangan 8 deh. Nggak cocok ya kan. 18 PSA-nya. Apa diagnosa kita nih teman-teman? Iya, CA prostat ya. Karena nggak mungkin CA prostat tuh PSA-nya tuh di bawah dari 10 ya. Biasanya di atas 10-an tuh ya. Oke, ini CA prostat. Nah, sekarang kita bahas gangguan buang air kecil gara-gara ada trauma sebelumnya. Jadi ingat ya, harus di-highlight dulu, wajib ada riwayat traumanya. Kalau tidak ada riwayat trauma, nggak usah bahas topik yang ini. Ini beda kasus berarti. Ya, karena bisa aja kencing merah, padahal nggak ada trauma ya, macam-macam. Sindrom nefritik bisa, ya kan? Yang tadi misalnya kayak si CA bully bisa juga campur-campur ya. Jadi pastikan ada riwayat traumanya baru teman-teman berpikir, oh kayaknya diagnosanya di antara ini nih. Ya, kita bahas. Yang pertama ada namanya ruptur ginjal. Jadi ini biasanya karena traumanya terjadi di daerah pinggang. Ya kan ginjalnya kan itu daerah pinggang. Jadi ada benturan, terjatuh, terduduk, kena di pinggang atau terbentur. Ciri-cirinya nanti ya ada nyeri, ada jejas di daerah pinggangnya, atau pinggang itu regioflank. Namanya di situ terjadinya benturannya, dan ginjal posisinya di situ. Kalau ginjalnya ruptur, ginjalnya robek, udah pastilah ada retensi urin ya. Pasiennya jadi nggak bisa buang air kecil. Namanya yang memproduksi urinnya, pabriknya terganggu. Nah, kalau kita bahas ruptur ginjal, kita harus tahu dulu grading-gradingnya. Yuk, kita lihat dulu overview-nya ya. Jadi, ginjal itu, teman-teman, yang pertama ada pelindung ginjal, itu namanya kapsul. Baru yang kedua ada namanya bagian korteks. Ini bagian korteks. Ini kalau abang highlight ya. Oke, ini bagian korteks. Korteks ginjal. Mungkin teman-teman juga udah tahu anatominya. Baru yang kedua ada lapisan medula. Lapisan medula itu yang ada seperti piramida terbalik, piramidanya terbalik. Yang ini teman-teman. Nah, ini yang kayak ada piramida terbalik ini adalah daerah medula. Ini daerah medula. Baru yang terakhir yang seperti tanduk rusa, ini yang kayak tanduk rusa ini adalah daerah dari pelvis ginjal. Ya. Nah, jadi ada korteks, ada medula, ada pelvis, lalu di luar dari korteks ini ya, di luar dari korteks, pelapis ginjal, itu ada namanya kapsul. Ya, jadi ada juga nih pelindung ginjal tuh ada kapsulnya ya, pelapis ginjal. Nah, kalau teman-teman udah paham untuk anatominya, ya udah gampang. Kita tinggal lihat grading-gradingnya.
Karena grade-nya itu 1, 2, 3, 4. Sesuai, teman-teman. Grade 1 di kapsul, grade 2 cortex, grade 3 medula, grade 4 pelvis. Grade 5 pelvis juga. Ya. Nah, jadi kalau grade 1, itu gangguannya pada kapsul, di mana ada hematom di bawah dari kapsulnya. Ini kira-kira gambaran dari grade 1. Ini ya grade 1. Jadi ada ini kapsul tadi kan di bawahnya. Ada perdarahan, ada hematom di bawah kapsul. Ini grade 1. Kalau grade 2, korteks, teman-teman. Daerah korteks. Jadi ada laserasi pada korteks biasanya kurang dari 1 cm. Ini dia nih. Daerah grade 2. Teman-teman bisa lihat robekannya di sini sampai ke korteks. Kalau derajat 3 itu sebenarnya sampai ke daerah medula, teman-teman. Atau kadang boleh juga dibilang korteks tapi lebih dari 1 cm ya boleh, tapi intinya itu bakalan sampai ke daerah medula ginjal. Mana tuh Bang derajat 3? Ini. Teman-teman bisa lihat ya, nih. Sampai kena ke bagian yang segitiga-segitiganya kan udah kena ya. Nih yang segitiga terbaliknya ya. Maka udah kena sampai ke medula. Itu derajat 3. Berikutnya ada yang derajat 4, teman-teman. Kalau yang derajat 4, ini dia udah kena ke pelvis. Jadi 4 dan 5 itu udah kena ke pelvis dan ada cedera AV. AV itu maksudnya arteri vena, teman-teman. Jadi ada cedera pada pembuluh darah. Oke, pembuluh darahnya udah mengalami gangguan. Kayak mana bedakannya? Lihat, kalau derajat 4, pembuluh darahnya itu yang cedera hanya sebagian. Atau cabang dari pembuluh darahnya yang mengalami cedera. Yuk kita lihat gambarnya. Ini kita bisa lihat, jadi yang kena itu sudah daerah pelvis. Ini daerah pelvisnya kena. Dan pembuluh darahnya itu yang cedera hanya sebagian aja, tidak robek semuanya. Sedangkan kalau yang derajat 5, teman-teman, ini udah robek total. Ya, jadi pembuluh darahnya juga udah kena pembuluh darah yang utama, atau sering dibilang pembuluh darahnya itu sudah robek total, atau nama lainnya avulsi total, atau sering juga kadang bahasa soal sering disebut dengan shatter kidney. Shatter kidney. Shatter kidney itu artinya ginjalnya sudah pecah-pecah. Ya, ginjalnya sudah pecah. Nah, contohnya gimana tuh Bang? Ini teman-teman bisa lihat ya, ginjalnya sudah pecah-pecah, udah kayak keripik aja jadinya nih. Udah kayak pizza yang terslice-slice ya kan. Nah, ini namanya shatter kidney. Pembuluh darahnya juga sudah robek total. Jadi kalau robek sebagian derajat 4, robek total itu derajat 5. Oke, ini kalau kita bahas untuk grading daripada laserasi ginjal. Nah, kalau ditanya terapinya, udah pastilah teman-teman ya. Oh sorry, pemisahan penunjangnya dulu deh. Kita harus lihat dulu kondisi pasiennya stabil atau tidak. Kalau pasiennya kondisi stabil, ya boleh di CT scan biar kelihatan secara jelas. Tapi kalau nggak stabil, ya kita cuma bisa USG aja. Jadi ada USG khusus untuk terjadinya cedera, dikenal dengan namanya USG fast. Ini USG ya. USG aja, oke, memang ada gangguan ginjal. Maka nanti kalau untuk terapinya, ya harus dipasang kateter karena dia ada retensi urin, dan harus diresusitasi. Oke, ini kalau kita bahas ruptur ginjal. Sampai sini ada yang mau didiskusiin, teman-teman? Aman? Aman ya? Oke. Next, yang kedua, setelah ginjal kita bahas vesika urinaria. Ya, Bang, kok nggak ada ruptur ureter, Bang? Ya, karena ureter tuh jarang ruptur, teman-teman. Karena dia agak fleksibel, dia melayang-layang gitu ya. Nah, jadi susah terjadi ruptur. Kalau vesika, ini bisa. Uretra bisa, kalau pada laki-laki. Tapi kalau ureter tuh jarang. Nah, yuk kita bahas ruptur vesika urinaria. Ini paling sering karena trauma di daerah selangkangan ya, daerah pelvis. Nah, bisa aja terbentur, jatuh terduduk, ya. Nah, itu dia sering menjadi faktor resiko ruptur vesika urinaria. Biasanya teman-teman ya, itu cirinya ada nyeri ya, sesuai dengan namanya daerah suprapubis ya kan. Berarti ada nyeri di daerah suprapubisnya, vesika kan di situ posisinya ya. Ada jejas di suprapubis dan ada retensi urin. Sama seperti tadi pemeriksaannya, kalau dia tidak bisa kita
Kita lihat kondisinya stabil atau tidak stabil. Kalau dia nggak stabil, ya paling USG. Tapi kalau dia stabil, dan yang paling bagus memang kalau bisa pakai ini, teman-teman. Sistografi retrograde. Jadi sistografi retrograde itu kita bakal foto, terus sambil kita semprotkan zat kontras, teman-teman. Bentar ya. Bentar ya, teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman. Jadi kalau dia kondisi stabil, bagusnya sistografi retrograde di foto ronsen sambil disemprotkan zat kontras. Dan ini yang paling bagus, kenapa? Karena kalau ada ruptur pada vesika urinaria, di sini harus kita perhatikan apakah kena ke peritoneum atau tidak. Karena kalau kena ke peritoneum, itu dia bisa menjadi kondisi yang berbahaya karena rentan terjadinya peritonitis. Jadi kalau ada ruptur, ini harus dilakukan ruptur buli. Maka ruptur buli itu kita bagi dua ya. Yang pertama adalah ruptur buli ekstraperitoneal. Dari namanya ekstra. Ekstra itu kan artinya di luar. Bang, ini ada ekstra ini. Berarti kan di luar dari paket. Bang, ini ekstra dari paketnya, Bang. Tambahan ininya. Berarti kan di luar dari yang seharusnya. Maka ekstra itu artinya di luar peritoneal. Peritoneum. Jadi ruptur buli ekstraperitoneal, ini ruptur bulinya tidak sampai mengenai peritoneum. Dan ini teman-teman cenderung lebih aman. Karena nggak kena ke peritoneumnya. Jadi rendah potensi terjadinya peritonitis. Maka nanti kalau kita kasih zat kontrasnya itu cuma ngumpul di daerah pelvis doang. Dia tidak mungkin naik ke daerah peritoneum karena peritoneumnya aman, tidak ada cedera. Ya. Nah, ini gambarannya ini sering dibilang flame sign, bentuknya kayak bentuk api ya. Jadi kalau di sistografi retrograde dia bilang ada flame sign atau flaming sign. Kadang flaming sign juga boleh. Atau bentuknya seperti bentuk api ya. Ini kan kayak bentuk api ya. Nah, api korek ya, api mancis gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Ini kan bentuknya seperti ini. Ini flaming sign. Ini cenderung lebih aman. Nah, ada yang lebih berbahaya itu adalah ruptur buli intraperitoneal. Nah, ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena intra berarti di dalam peritoneum. Peritoneumnya kena, teman-teman. Ya, ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena rentan terjadinya peritonitis. Kita tahu vesika urinaria itu mengandung urin. Urinnya kena ke peritoneumnya. Jadi ya terangsanglah terjadi peritonitis. Jadi kalau nanti kita foto, itu kita bisa jumpai kontrasnya masuk sampai ke peritoneum. Jadi keluar dari pelvis kena ke peritoneum. Dan pasti ada gejala peritonitis. Makanya ini lebih berbahaya ya. Apa ciri khas utama teman-teman paling khas gejala peritonitis? Ada yang tahu gejala kunci khas dari peritonitis yang paling khas banget? Kalau dipalpasi perutnya kayak mana? Biasanya. Oke, ada defense muskular, benar. Jadi kalau dipalpasi itu keras seperti papan, ya kan? Defense muskular. Oke, ini paling khas. Nah, ini teman-teman ya, gambarannya seperti gigi katanya molar teeth nih. Jadi kontrasnya keluar, kena sampai ke peritoneum. Oke, itu kalau kita bahas untuk masalah si ruptur vesika.
Sampai sini ada yang mau didiskusiin? Ruptur vesika juga sama. Kita harus primary survei dulu, stabilisasi dulu, dan boleh kita pasang kateter. Ya. Nah, yang tidak boleh dipasang kateter nanti itu adalah ruptur uretra. Jadi ruptur uretra ini biasanya terjadi hanya pada laki-laki karena uretranya panjang, jarang sekali terjadi pada perempuan. Nah, perempuan uretranya pendek banget, ya kan? Nah, ini biasanya karena trauma pada daerah perineum atau daerah selangkangan ya, dekat selangkangan ya. Nah, ini dia. Ciri-ciri dari ruptur uretra itu sebenarnya tergantung, teman-teman. Ruptur uretra itu kan kita bisa bagi lagi ya. Ada ruptur uretra anterior, ada ruptur uretra posterior. Jadi, kalau kita bahas anatominya, uretra itu ada dibagi tiga pada laki-laki ya. Ada namanya uretra pars prostatica. Ini yang paling awal. Ini yang dekat dengan vesika urinaria. Ada uretra pars membranacea. Ini tengah-tengahnya, membranacea. Lalu yang terakhir ada uretra pars spongiosa. Kalau ini yang berada di dalam penis. Maka biasanya kalau ruptur uretranya kena yang prostatika, inilah yang posterior, teman-teman. Ruptur uretra posterior. Sedangkan kalau kena yang dua ini, inilah yang anterior. Oke, maka ciri khasnya gimana biasanya? Kita bahas dulu secara umum deh. Kalau ada ruptur uretra, secara umum gimana? Biasanya ada meatal bleeding. Jadi kalau kita tekan ujung dari OUE dekat penisnya itu, ujung penisnya itu kita tekan, ujung OUE-nya keluar tetesan darah. Ini biasanya tanda dari ruptur uretra. Ada retensi urin udah pasti ya, nggak bisa keluar kencing udah pasti. Maka gimana kita bedakannya? Yuk, gampang. Yang pertama, teman-teman, kalau ruptur uretra anterior, itu biasanya bisa dijumpai ada butterfly hematom kalau ada robekan pada fascia bak. Ini dia. Tapi kalau robekannya tidak sampai kena fascia bak, butterfly hematomnya nggak ada, tapi bisa ada hematom pada penis nih. Jadi pada penisnya warnanya jadi lebih gelap, kayak warna terong gitu ya. Nah, warnanya lebih menggelap. Nah, itu dia kalau ruptur uretra anterior. Sedangkan kalau ruptur uretra yang posterior, itu biasanya kita bisa jumpai ada floating prostat. Floating prostat itu artinya ketika di RT, prostatnya tidak terfiksasi, lari-lari. Seperti kayak kita mempalpasi lipom tadi. Ya. Oke, maka khusus untuk ruptur uretra, dia tidak boleh kita pasang kateter. Karena khawatir nanti jadinya lengket, malah jadi semakin sulit untuk disembuhkan. Jadi kalau ruptur uretra, gimana mengatasi retensi urinnya? Ya, pakai sistostomi atau fungsi suprapubik. Itu. Tapi kalau ruptur ginjal, ruptur vesika boleh dipasang kateter untuk mengatasi retensi urinnya. Ingat, ini hanya terapi awal. Kalau terapi yang tepatnya harus segera rujuk ke dokter urologi untuk tindakan lebih lanjut. Oke, itu dia teman-teman kalau kita bahas tentang bedah urologi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke penyakit infeksi-infeksi, varikokel, spermatokel? Aman? Aman? Oke, kalau gitu ya coba kita bahas soalnya dulu ya. Ada seorang laki-laki, 32 tahun, ada mengalami keluhan retensi urin ya, tidak bisa buang air kecil, ada darah menetes dari uretranya. 2 jam yang lalu, oke, ada riwayat traumanya ya, kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan dijumpai regio ininya teman-teman ada fraktur pada pelvis, ada keluar kontras dari vesikanya. Oke, diagnosanya apa nih teman-teman? Ya, fraktur pelvis, kemudian ada jejas dari uretra, ada juga jejas dari vesikanya. Berarti kira-kira ini ruptur apa ya? Ya, kalau ada jejas dari uretra dan vesika, ya berarti dua-dua teman-teman. Nggak usah ragu ya kan? Ini kan dua-dua kan keluar zat. Kenapa bisa keluar zat kontrasnya? Karena ada salurannya yang robek. Kalau saluran yang nggak robek, nggak mungkin
kontrasnya bisa keluar. Kan kalian boleh bayangkan ya. Ini kan saluran kemih ya. Terus disemprotkan suatu cairan nih. Disemprotkan suatu cairan. Ya kan? Nah, disemprotkan suatu cairan. Maka ketika disemprotkan dia suatu cairan ke sini, kalau ada robekan, maka cairannya bisa keluar. Tapi kalau nggak ada robekan, pasti ini dia akan terus naik ke atas zat kontrasnya. Gitu. Maka ini adalah ruptur vesika dan ruptur buli. Dua-dua ya. Ruptur vesika dan ruptur uretra. Berarti apa tindakannya teman-teman untuk mengatasi dari si retensi urinnya yang dia tidak bisa kencing? Apa yang boleh kita pasang kateter? Kateter uretra pada kasus ini? Ya, ada yang tahu? Bisakah? Nggak boleh ya, dilarang. Kenapa? Karena ada ruptur uretra. Kalau ada ruptur uretra, tidak boleh dipasang kateter. Ya, haram hukumnya ya. Jadi yang tepat adalah dilakukan sistostomi ya. Nah, untuk mengamankan si retensi urinnya ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ada seorang laki-laki 35 tahun datang ke IGD, keluhan kencingnya warna merah tiba-tiba setelah terjatuh saat kecelakaan. Oke, ada fraktur pada pelvis. Oke, frakturnya pada pelvis, kencingnya berdarah. Kira-kira diagnosanya apa dulu teman-teman nih? Ruptur apa ya? Yo, di daerah pelvis. Daerah pelvis ini daerah suprapubik teman-teman. Siapa nih kira-kira? Iya, ya kan? Nah, ini daerah ruptur buli, bener, ruptur buli. Berarti kalau gitu, ini apa nih teman-teman? Nah, ini teman-teman, pada pemeriksaan fisik ada nyeri seluruh lapangan perut. Oke, nyeri seluruh lapangan perut. Ini berarti tanda apa nih ya, teman-teman ya? Nyeri seluruh lapangan perut. Yuk, ditekan. Oke, tanda peritonitis. Bener. Berarti yang mana nih ruptur bulinya? Kalau ada tanda peritonitis. Intra atau ekstra peritoneal? Intraperitoneal, benar. Yang Charlie ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ada seorang laki-laki 30 tahun kecelakaan lalu lintas waktu mengendarai sepeda motor. Kemudian ada nyeri di daerah selangkangan karena membentur bagian tengah dari sepeda motornya. Ada darah segar keluar dari kencing pasien. Waktu di RT didapati floating prostat. Prostatnya melayang. Oke, gampang. Floating prostat ciri khas daripada. Oke, benar. Ruptur uretra yang posterior. Ya, yang berikutnya, ada pasien laki-laki 37 tahun dibawa ke IGD karena ada retensi urin ya, tidak bisa buang air kecil dari 6 jam yang lalu setelah mengalami kecelakaan. Pada pemeriksaan fisik, dijumpai ada nyeri daerah suprapubik, ada perkusinya redup, gambaran radiologinya ada fraktur pelvis. Oke, diagnosanya. Ini udah kita bahas tadi sebenarnya sih. Apa sih diagnosanya? Ya, ruptur vesika urinaria atau ruptur buli ya, itu diagnosa. Oke, ada yang mau didiskusiin sejauh sini? Sampai sini ada? Aman? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas penyakit-penyakit pada skrotum ya. Yang pertama kita bahas ada torsiotestis dan epididimitis. Ini sering sekaligus nih, sekali bahas nih. Karena membedakannya memang ini saling didedein satu sama lain. Jadi torsiotestis itu teman-teman adanya terpelintir ya. Nah, terpelintir si spermatic cord. Spermatic cord ini fungsinya sebagai lift untuk testis. Jadi testis laki-laki itu bisa naik, bisa turun. Ya kan, ada liftnya. Siapa liftnya? Si spermatic cord. Fungsinya untuk menjaga suhu di testis. Jadi testis itu kan nggak boleh terlalu panas, karena nanti akan membunuh sperma. Makanya laki-laki kalau belum menikah jangan terlalu sering berendam air panas, ya kan? Nanti rusak sperma-spermanya ya, rusak testisnya. Nah, untuk menjaga suhunya itu, maka perlu lift. Kalau suhunya terlalu rendah, kita ke tempat yang dingin, biasanya testisnya akan naik ke atas. Kalau tempat yang terlalu panas, testisnya akan turun ke bawah. Nah, torsiotestis
si leaf-nya tadi, si spermatikotnya tadi terpelintir. Maka ciri khasnya biasanya tiba-tiba kejadiannya terpelintir, dan di sini tidak ada tanda-tanda inflamasi. Pada pemphisnya nanti dijumpai ada angle sign yang positif. Jadi angle sign positif itu maksudnya beda yang kanan dengan yang kiri. Benar dong, namanya ini terpelintir. Pasti ini lebih naik dong yang terpelintir dibandingkan dengan yang tidak terpelintir. Jadi ada perbedaan sudut antara yang kanan dengan yang kiri. Itu namanya angle sign. Dan di sini friend sign-nya negatif. Friend sign itu maksudnya gimana? Friend sign itu kalau kita angkat testis, nyerinya berkurang. Nyeri berkurang. Nah, itu friend sign yang positif. Maka kalau di sini friend sign-nya negatif. Jadi diangkat testis, nyerinya tidak berkurang. Itulah pengertian dari friend sign yang negatif. Namanya udah terpelintir. Mau diangkat, mau nggak diangkat, ya nggak ada peduli. Tetap sakit pasti ya. Dan di sini refleks kremasternya akan menghilang. Refleks kremaster tuh jadi laki-laki itu, kalau kita raba atau kita goreskan paha sisi dalam, biasanya testisnya itu akan naik ke atas. Itu refleks kremaster. Ya ini gimana mau bekerja, gimana mau naik ke lantai atas, orang liftnya aja rusak, logikanya gitu ya. Liftnya rusak, gimana mau naik ke lantai atas? Ya nggak bisa. Makanya refleks kremasternya akan hilang. Dan nanti pemeriksaannya di USG Doppler untuk dicek apakah yang terpelintir nanti spermatic cord-nya bisa terlihat, adakah pembuluh darah yang ikut terpelintir juga. Dan ini ada golden time-nya ya, jadi kalau bisa di bawah 6 jam, itu sudah didetorsi manual. Karena biasanya kalau terpelintir, pembuluh darahnya juga ikut terpelintir. Jadi khawatir nanti tidak dapat aliran darah, testisnya mati. Tapi kalau dari atas 6 jam, ya udahlah teman-teman, wassalam lah. Ya, jadi ya mungkin bisa diselamatin, ya tapi bisa juga nanti ya tinggal diangkat aja, gitu. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kita bahas torsiotestis. DD paling sering torsiotestis itu adalah epididymitis atau orchitis. Ini peradangan pada epididymis atau peradangan pada testisnya. Penyebabnya bisanya paling sering inflamasi. Inflamasi itu bisa karena penyakit menular seksual, contohnya kayak GO, non-GO bisa. Atau bisa juga bukan penyakit menular seksual, paling sering karena mumps. Ya, karena mumps, gondongan ya. Itu memang komplikasinya agak jauh tuh, gangguannya di bibir, di daerah pipi, mumps, ya kan, kelenjar parotis, tapi komplikasinya sampai memang ke daerah testis. Maka di sini akan ada tanda-tanda inflamasi, ada demam tanda inflamasinya, dan kalau kita lihat dari tanda-tandanya akan kebalikan dari kasus si torsiotestis. Di sini angle sign-nya bakal negatif, jadi tidak ada perbedaan tinggi kanan dan kiri ya sama aja. Kalau kita lihat friend sign-nya di sini positif, artinya kalau kita angkat testisnya, nyerinya akan berkurang, dan di sini refleks kremasternya masih positif, masih normal. Maka nanti terapinya ya kita lihat kalau dia memang karena bakteri dan memang karena infeksi menular seksual, ya kita terapi sesuai dengan terapi untuk menular seksual, terapi GO non-GO. Yang kita pakai SKS atau AD gitu ya. Nah, tapi kalau ya karena bukan penyakit menular seksual, ya terapi biasa. Kalau memang karena virus mumps, ya simptomatis aja. Ya, ini yang harus diperhatikan. Oke, berikutnya itu ada varikokel. Varikokel itu varices pada daerah skrotum. Ya, jadi varices pada daerah skrotum itu namanya varikokel. Varices itu kan pelebaran vena. Vena pada skrotum namanya adalah plexus pampiniformis. Jadi varikokel itu adalah pelebaran pada vena plexus pampiniformis. Dan ini menyebabkan infertilitas. Kenapa? Karena testisnya menjadi lebih panas, lebih hangat. Tadi Abang bilang bahwa kalau terlalu panas atau terlalu hangat, itu bisa merusak sperma yang ada di testis. Makanya menjadi faktor risiko terjadinya infertilitas. Dan kalau nanti di USG ya bisa dijumpai ada memang varisesnya. Yang harus diperhatikan kalau kita bahas varikokel itu ada grading-gradingnya. Ya, kita lihat ya. Kalau derajat 1 itu, kita baru bisa meraba, kan varises itu kalau di palpasi ya, dia akan terasa seperti kantung cacing atau bag of worm, kalau bahasa Inggrisnya ya. Seperti kantung cacing. Nah ini ya, ini kalau di palpasi ini katanya kayak kantung cacing.
Jadi kalau kita bahas untuk infertilitas pada varikokel nih, kalau masih grade 1 varikokelnya, itu back of womb-nya baru bisa terpalpasi setelah disuruh mengedan beberapa kali. Jadi manuver falsafah itu disuruh ngedan. Pak, coba ngedan, Pak. Nggak teraba back of worm-nya. Suruh ngedan berulang-ulang kali baru teraba. Ada back of worm-nya. Maka itu varikokel derajat 1. Kalau varikokel derajat 2 dengan sekali ngedan aja langsung bisa terpalpasi back of worm-nya. Tapi kalau kita lihat belum kelihatan itu back of worm-nya. Terus derajat 3, kalau derajat 3 nggak usah pun disuruh ngedan, udah kelihatan dari luar. Nah, seperti kayak gini nih, ini derajat 3 nih. Karena nggak usah pun disuruh ngedan, udah kelihatan langsung back of worm-nya. Baru yang terakhir derajat 4, selain kelihatan jelas ada nyeri. Kalau udah ada nyeri, itu berarti sudah derajat 4. Terapinya ya pasti dirujuk untuk dilakukan tindakan operasi ya. Oke, berikutnya ada yang namanya hidrokel ya. Kalau hidrokel ini keluhannya ada bengkak pada skrotumnya. Di mana kalau hidrokel itu terjadi karena ada penumpukan cairan pada tunika vaginalisnya. Biasanya kalau kita bahas hidrokel, di situ tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada nyeri, ya memang murni ada penumpukan cairan aja. Biasanya uji transluminasinya di sini akan positif. Nah, ini kebalikan daripada spermatokel. Kalau spermatokel, uji transluminasinya biasanya negatif. Nah, ini negatif ya. Nah, jadi kalau varikokel, ya memang karena cairan biasa aja menumpuk, tiba-tiba di situ nggak tahu kenapa idiopatik. Kalau spermatokel itu spermanya yang menumpuk. Ya, jadi ada penumpukan spermanya di situ. Makanya di sini transluminasinya biasanya negatif. Karena kan sperma itu lebih pekat ya, semen itu lebih pekat. Jadi dia tidak mudah tembus. Oke. Itu dia, teman-teman, kalau kita bahas untuk torsiotestis sampai spermatokel. Ada yang teman-teman ingin diskusiin? Si aman ya? Oke, nah sekarang kita bahas kelainan anatomi pada uretra. Di mana di sini teman-teman lubang uretranya itu kan harusnya berada di ujung dari penis. Kalau kita bahas penis ya. Nih, normalnya kan lubang kencing atau OUE itu ada di ujung penis. Ini normal. Nah, sekarang ternyata kondisinya nggak normal. Jadi dia tidak berada di ujung. Maka itu nama gangguannya bisa epispadi, bisa hipospadi. Kalau gangguannya di mana lubang kencing atau OUE, bukan MUE ya teman-teman ya. Nah, biasanya ostium uretra externum atau ya meatus bisa juga sih ya. Ya, tapi lebih sering OUE. Ostium uretra externusnya, OUE-nya itu ada di sisi atas dari si penis. Jadi bayangkan penisnya itu kalau lagi tertidur seperti ini penisnya. Nah, kalau penisnya lagi tertidur seperti ini, dia benjolan atau lubang kencingnya itu ada di sisi atasnya. Nah, di sini. Maka itu namanya adalah epispadia. Oke, atau kalau dia lagi tegak, nah misalnya penisnya lagi tegak, nah lagi tegak, lagi ereksi, ya kan? Maka dia akan berada di sisi belakang. Makanya bisa dibilang di sisi atas, atau bisa juga dibilang di sisi belakang atau dorsal. Tergantung dia lagi ereksi atau tidak. Itu nama diagnosanya epispadi. Bedakan dengan nanti hipospadi. Hipospadi itu bisa di sisi bawah. Kalau dia sedang tidak ereksi, berarti di sisi bawah. Atau kalau dia lagi ereksi, dia akan ada di sisi depan atau ventral ya. Kalau lagi ereksi, berarti dia bakal di sisi depan. Nah, seperti ini. Oke, yang perlu diingat sih biasanya kalau epispadi, teman-teman ya. Epispadi itu pernah ditanya ada beberapa jenisnya. Yuk, kita bahas yang sering-sering aja, yang sering ditanya. Yang pertama nih, ada namanya glanular. Kalau hipospadinya itu, lubang kencingnya ada di daerah glans penisnya, itu namanya glanular. Baru yang berikutnya, midshaft nih, kalau berada di tengah-tengah daripada korpus penis, lubang kencingnya di sini, tengah-tengah, itu midshaft. Baru yang terakhir, yang sering ditanya, penoskrotal. Kalau dia berada antara penis dengan skrotum, di sini nih. Dekat pangkal dari korpus penis, itu namanya penoskrotal.
Oke, ini adalah jenis-jenis dari hipospadia yang sering. Baik epispadi atau hipospadi, ini tidak boleh disirkumsisi oleh dokter umum. Jadi harus dirujuk, biar dokter urologinya yang mensirkumsisi. Kenapa? Karena kelebihan dari preputiumnya mau digunakan untuk memperbaiki uretranya. Kalau sama dokter umum kan, kalau kita mensirkumsisi, preputiumnya bakal kita buang aja. Nah, sedangkan sama dokter urologinya, preputiumnya mau dibuat untuk membentuk uretra. Ya, nah ini ya teman-teman. Kadang boleh juga nih ya, kalau susah ingat aja hipoven epidor. Jadi kalau hipospadia di ven, ventral. Kalau epidor, epispadia itu di dorsal. Gitu ya. Oke, itu kalau kita bahas kelainan dari lubang kencing. Sekarang kita bahas kelainan pada kelebihan kulitnya, preputium ya kan. Kita tahu bahwa penis ini ada pembungkusnya, ada kulitnya yang menutupinya, namanya si preputium. Nah, maka kalau preputiumnya ini keras, itu bisa ada gangguan, namanya fimosis dan parafimosis. Yang pertama, fimosis. Jadi preputiumnya itu teman-teman mengeras sehingga tidak elastis lah, kurang elastis ya. Dan dia itu tidak bisa ditarik ke belakang. Itu namanya fimosis. Biasanya di sini teman-teman potensi iskemiknya rendah karena tidak ada yang terjerat, tidak ada yang terkonstriksi. Ya cuma nanti ini aja teman-teman. Kalau fimosis itu kira-kira seperti ini analogi gambarnya ya. Nah ini. Oke, jadi ya preputiumnya ini nggak bisa kita tarik ke belakang. Nah, itu adalah si fimosis. Ya, paling dia preputiumnya itu akan menggembung saat buang air kecil dan menjadi faktor resiko terjadinya balanitis atau infeksi pada glans penis. Karena kalau ini agak tidak elastis, ya biasanya kalau dia buang air kecil ngumpul dulu nih kencingnya di sini dulu, baru keluar. Nah, itu gampang membuat daerah glansnya ini peradangan. Balanitis namanya ya, peradangan pada glans. Itu aja sih yang harus dikhawatirkan kalau kita bahas tentang si fimosis. Ya, kenapa bisa terjadi? Bisa jadi karena fisiologis, ya memang bawaan dari lahir, tapi nanti itu akan hilang sendiri di usia 5 sampai 7 tahun. Atau bisa juga ya patologis, mungkin ada jaringan parut, ada infeksi sebelumnya bisa. Nah, yang berbahaya itu adalah parafimosis, teman-teman. Kalau parafimosis itu, preputiumnya sempat bisa ditarik ke belakang, tertarik dia ke belakang, tapi nggak bisa balik lagi ke depan. Ini yang sering katanya tiba-tiba seperti tersunat, padahal nggak disunat. Belum ada disirkumsisi, tapi seolah-olah kayak tersirkumsisi. Itu sebenarnya adalah parafimosis, yang sering dibilang, wah ini disunat jin bang, gitu ya. Karena tadi teman-teman, preputiumnya bisa ditarik ke belakang, nih, ditarik ke belakang. Habis ditarik ke belakang, dia nggak bisa lagi dikembalikan ke depan, nggak bisa. Nah, jadi dia terjerat, ada bagian penis yang dia jepit, dia jerat. Makanya ini teman-teman berbahaya untuk parafimosis. Maka dua-dua ini sebenarnya kalau ditanya terapinya adalah sirkumsisi. Baik fimosis ataupun parafimosis, terapinya dua-dua sama sirkumsisi. Bedanya, kalau dia yang fimosis, itu dia sirkumsisinya elektif, artinya bisa diatur waktunya. Sedangkan kalau dia yang parafimosis harus segera disirkumsisi, sirkumsisinya cito. Bang, kalau kayak gitu kenapa kok pertama kali first line-nya kortikosteroid dulu? Oke, kortikosteroid topikal ini baru jadi first line kalau jika ada balanitis ya. Jika ada balanitis. Kalau nggak ada balanitis ya nggak usah teman-teman. Pakai steroid. Balanitis itu sudah tahu tadi ya. Peradangan pada glans penis. Jadi kalau nggak ada balanitis ya udah. Sirkumsisi aja jawabannya. Elektif. Bisa diatur waktunya ya. Oke, sedangkan kalau dia tadi teman-teman parafimosis, boleh dicoba reduksi manual. Biasanya waktu kita mensirkumsisi sekaligus kita reduksi manual kok. Sekali jalan ya, kita masukkan klem, kita coba buka lagi. Gitu, sekali jalan. Oke, itu kalau kita bahas fimosis dan parafimosis. Ada yang mungkin teman-teman ingin diskusiin? Masih aman? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas tentang priapismus. Priapismus itu teman-teman gangguan aliran darah ke penis. Sehingga penisnya menjadi ereksi, padahal tidak ada rangsangan seksual.
Dan ini berbahaya, ya kan? Bayangkan penis tuh kalau ereksi terus tanpa ada rangsangan seksual tuh berbahaya karena rentan terjadinya iskemik. Jadi priapismus itu kan karena gangguan aliran darah. Kita tahu aliran darah itu ada arteri, ada vena. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman, kalau priapismus juga sama tuh. Jadi priapismus tuh bisa gangguannya karena gangguan aliran arteri. Artinya arteri lah yang mengisi penisnya. Darah-darah arteri yang mengisi penis. Dan ini teman-teman potensi iskemiknya lebih rendah. Kenapa? Karena kita tahu darah-darah arteri itu darah-darah yang kaya akan oksigen, kaya akan nutrisi. Makanya di sini lebih tidak berbahaya, karena yang mengembangkan penisnya, yang ngisinya adalah darah-darah dari arteri. Makanya ciri-cirinya di sini lebih ringan. Nyerinya biasanya ringan ke sedang. Dan ini seringkali karena ada trauma sebelumnya, riwayat benturan. Jadi terbentur, nah darah arteri yang ngisi penisnya. Dan ini potensi iskemiknya rendah, jadi tidak terlalu berbahaya. Biasanya terapi awalnya boleh dikompres dingin dulu sebelum kita rujuk. Nah, yang paling berbahaya itu adalah kalau tipe yang vena, teman-teman. Ini berbahaya nih. Kenapa? Karena yang mengembangkan penis itu yang ngisi darah dari vena. Nah, ini berbahaya karena kita tahu darah vena itu darah yang sedikit banget kandungan oksigennya, sehingga potensi iskemiknya rendah. Jadi nanti bisa mati tuh jaringan penisnya. Berbahaya di sini bukan mematikan ya, tapi maksudnya ya bisa membuat penisnya itu nekrosis mati. Ya berarti tinggal dipotong aja nanti ya, berarti nggak bisa lagi untuk bereproduksi kan itu. Maksud bahayanya di sini di situ. Ya, oke. Jadi ini biasanya lebih berat, nyeri penisnya sedang berat, tapi ini faktor resikonya bukan karena trauma teman-teman. Biasanya karena ada riwayat penyakit, contohnya seperti anemia bulan sabit. Ya, nah di sini penisnya biasanya warna biru kehitaman ya, lebih gelap, itu yang sering terjadi. Oke, terapinya di sini harus diinjeksi phenylephrine biasanya. Kita bakal injeksikan phenylephrine ke penisnya tadi. Ya, jadi ke dalam penisnya. Intrapenis ya, intrapenile atau penis. Ini disuntikan di situ ya. Jadi dengan disuntikan itu harapannya venanya bisa berkurang aliran ke sananya, digantikan lagi oleh darah arteri. Itu yang teman-teman harus ingat. Oke, ya sampai sini teman-teman. Ada yang mau didiskusiin? Aman ya? Terapi utamanya kalau untuk si priapismus ya harus kita rujuk ya teman-teman yang nggak ada cerita itu pasti harus dirujuk. Oke, sekarang kita bahas cryptorchidismus atau undescensus testis dengan DD-nya adalah retractile testis. Ingat, di sini SKDI-nya 2. Jadi teman-teman cukup hanya tahu diagnosanya aja. Nggak perlu sampai terapi gimana, itu nggak usah. Jadi cryptorchidismus itu teman-teman adalah kondisi di mana testisnya itu nggak turun. Jadi testis itu awalnya berada di daerah abdomen. Seiring bertambahnya usia anak laki-lakinya, makin banyak hormon testosteronnya, dia akan makin turun ke bawah. Nah, pada kasus cryptorchidismus, hal ini tidak terjadi. Jadi, begitu lahir di abdomen, nggak turun-turun. Nah, beda dengan retractile testis. Retractile testis itu dia sempat turun ke bawah, tapi naik lagi ke atas. Jadi dia dari abdomen sempat turun ke bawah, baru naik lagi ke atas. Itu adalah retractile testis. Oke, sebentar ya teman-teman ya.